Kita jalan di daerah Serdang Bedage, itu ada seorang perempuan yang tiap hari jalan kaki ke sana kemari sendiri, nggak pulang, nggak bawa uang, nggak ngasih uang belanja, itu nggak masalah bagi Nati. Nggak kos di situ lagi. Nah sayangnya si ibu kos ini nggak tahu si Maman pindah kemana. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke, kali ini kami akan bercerita tentang Mak Narti, seorang ibu rumah tangga yang sekarang umurnya kira-kira 50-an. Depresi dia, Mak. Kalau kita jalan di daerah Serdang Bedage, itu ada seorang perempuan yang tiap hari jalan kaki ke sana kemari sendirian. Badannya kotor, kumel, kotor kali, nggak kelihatan lagi seperti apa badannya itu. Tapi jenis kelaminnya perempuan, orang semua tahu. Orang bilang dia adalah orang dengan gangguan jiwa. Dulu Narti itu adalah guru TK, Mak. Guru TK di sebuah perkebunan milik pemerintah, BUMN. Guru TK pun kalau pegawai kebun itu lumayan, Mak. Dapat rumah kan, dapat tempat tinggal, dapat beras catu, dapat gaji bulanan. Narti menikah dengan laki-laki, kawannya satu kampung, pacarnya. Kita sebut saja lah ya laki-laki itu Maman. Nah, si Maman ini kerjanya sopir pribadi di Medan. Setelah menikah dengan Narti, si Maman ini balik lagi ke Medan. Dia tetap tinggal di Medan, kos di Medan. Gitu. Sampai 1 tahun pertama mereka punya anak 1, si Maman masih tetap tinggal di Medan, tetap kerja sebagai sopir. Sebulan sekali dia pulang, nengok Narti, ngantar uang belanja, sekaligus nengok anaknya. Gitulah kira-kira kan. Sekali-sekali gantian Narti yang menjenguk si Maman ke tempat kosnya di Medan. Dibawanya anaknya sekalian liburan di Medan, gitulah. Dengan satu kalimat sederhana, kehidupan Narti dan suaminya bersama anaknya nampak cukup bahagia. Begitu terus, Nak, sampai kehidupan mereka dikaruniai 2 anak. Si Maman masih juga kos di Medan, kemudian Narti masih juga mengajar di TK. Tapi menjelang tahun keempat rumah tangga mereka, si Maman mulai jarang pulang, Mak. Mulai jarang pulang. Bagi Narti, ini masalah. Bukan soal uangnya ya, kalau Maman nggak pulang, nggak bawa uang, nggak ngasih uang belanja, itu nggak masalah bagi Narti. Tapi 2 anaknya kan nanya terus kalau si Maman nggak pulang. Mak, kok Bapak nggak pulang? Bapak mana? Katanya gitu. Akhirnya Narti memutuskan untuk menjemputlah si Maman ke tempat kosnya di Medan sana. Dibawanya duit dengan cukup, dibawanya kedua anaknya menjemput Maman ke Medan. Sampailah dia, Mak, ke Medan kan, Mak. Sampai di Medan, dia menjumpai rumah kos si Maman itu udah tutup, nggak ada orang, nggak ada penghuninya. Tanyalah dia sama ibu kosnya. Ibu kosnya bilang, Maman udah nggak di situ lagi, udah lama memang. Jadi 6 bulan Maman nggak pulang, ya 6 bulan rumah kos itu kosong, belum ada lagi yang nempati. Pelan-pelan ibu kos cerita, Mak, sama si Narti. Ternyata Maman itu, Mak, udah kawin lagi, Mak, sama perempuan lain. Jadi dia pamit untuk pindah rumah, nggak kos di situ lagi. Nah sayangnya si ibu kos ini nggak tahu si Maman pindah kemana. Kebayanglah kayak mana hancur luluhnya perasaan si Narti kan, Mak. Mereka udah berumah tangga 4 tahun. Maman gak pulang 6 bulan. Ternyata udah kawin lagi, kata si ibu kos. Setelah menata perasaannya, menata emosinya, Narti minta izin sama ibu kos untuk nyewa rumah itu 1 bulan. Dia berpikir belum mau pulang ke kampung, dia mau cari Maman dulu. Ibu kos ngasih izin, ya nggak apa-apa, katanya, tempatilah. Narti bayarlah kontrak 1 bulan, sewa rumah kos 1 bulan. Rumah yang dulu ditempati sama Maman. Dipandanginya lah rumah itu, Mak. Ditengoknya lah kamar si Maman, dapurnya,
ruang tamunya. Dulu di ruang tamu itu ada foto pernikahan mereka, foto anak-anak mereka. Sekarang nggak ada lagi. Rumah itu kosong. Maman nggak ada kan? Dengan perasaan hancur, Narti memutuskan untuk mencari Maman. Tempat yang pertama didatanginya adalah rumah majikan si Maman. Jumpalah dia sama majikannya. Masih di situ majikannya, Mak. Ditanyanya lah si Maman. Dia bilang kalau dia istri Maman. Ditanyanya di mana si Maman sekarang. Ternyata Maman udah nggak kerja di situ. Ya sejak dia nggak pulang selama 6 bulan. Udah 6 bulan juga dia nggak kerja, nggak jadi sopir di situ lagi. Dan majikannya nggak tahu Maman pergi kemana. Sedih kalilah si Narti, Mak. Sambil nuntun dua anaknya yang masih kecil itu. Satu masih digendongnya ya, karena yang satu masih 1 tahun umurnya. Satu lagi masih berapa ya, 3 tahun lah ya kan, anak pertamanya. Jalanlah Mak dia keliling di kota Medan. Kemudian dia berpikir, dia punya kenalan kawan si Maman nyupir waktu di Medan itu. Didatanginya lah kawan itu. Didatanginya lah rumah itu. Syukurnya masih ada lah kawan si Maman itu. Ternyata kawannya ini pun nggak tahu Maman ada di mana. Nggak tahu kawannya ini. Entah di mana si Maman. Dia pikir Maman masih nyupir di situ. Ternyata udah enggak. Karena udah hampir 1 bulan, Mak, dia di Medan nyari si Maman, nggak dapet, nggak ada informasi, sedikit pun nggak ada informasi tentang Maman. Sementara duitnya udah hampir habis. Akhirnya Narti memutuskan pulang ke rumahnya, pulang ke kampung halamannya. Pulang dulu bawa anak-anaknya itu, 2 anaknya yang masih kecil-kecil itu. Kemudian Narti karena 1 bulan nggak masuk, nggak ngajar, sementara izinnya hanya 1 minggu, dipecat sama kebon, Mak. Dipecat dia dari TK tempat dia ngajar. Habislah semua. Maman menghilang. Narti dipecat pula dari tempat dia mengajar. Hajablah si Narti ini pokoknya, Mak. Meskipun begitu, Narti tetap bertekad untuk mencari Maman sampai dapat. Dia tetap bertekad mencari Maman sampai dapat. Ditinggalnya anaknya yang besar sama abangnya, minta diuruskan gitu. Kemudian dia cari pinjaman, Mak, cari utang duit dia. Balik lagi dia ke Medan. Setiap kali jumpa orang, ditanyanya, ada nampak Maman? Lakiku, katanya. Mulai depresi dia, Mak. Menangis sendiri, ketawa sendiri. Dia kehabisan duit, Mak, di Medan. Berbulan-bulan dia nggak pulang, Mak. Di kepalanya cuma Maman. Dibawanya lah anaknya itu. Dia udah nggak pakai sendal. Sendalnya entah kemana. Nggak ganti baju, nggak sisiran. Badannya bau. Makan nggak ketentuan. Anaknya nangis kehausan, nangis kelaparan. Apa yang adalah dia kasih. Ada yang kasihan, ngasih dia air minum, ngasih dia makan. Itulah yang dikasihkannya sama anaknya. Hingga suatu hari dia jumpa sama seseorang yang berasal dari kampungnya juga. Orang ini orang tua, laki-laki. Dia tahu, dia ngelihat kalau Narti ini udah nggak bener ini gitu. Ini orang udah depresi parah gitu. Tapi kalau dia dibiarkan berkeliaran di Medan akan berbahaya. Nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya yang masih kecil, yang masih 1 tahun di gendongannya itu. Jadi dia bilang, Narti, kau cari Maman kan? Kata bapak itu. Kagetlah si Narti. Tiba-tiba ada orang yang tanya dia dan ngomong soal Maman gitu kan. Iya Pak, aku cari si Maman, lakiku, katanya. Dibilang bapak itu, kau pulanglah, lakimu udah pulang, katanya gitu. Pulang kau ya, pulang ke rumah ya, tapi betul ya, kau pulang ke rumah ya. Dikasihnya lah dia ongkos, disuruh pulang. Ditumpangkanlah si Narti tadi sama bapak itu ke angkot menuju ke Perbaungan, menuju ke jalan pulang ke rumahnya gitulah. Ternyata kan, Mak, dia diturunkan di perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagi. Perbatasannya itu ada sungai, kalau di Medan sini bilangnya sungai, kali. Sungai Ular namanya.
Turunlah si Narti di jembatan Sungai Ular. Anaknya nangis terus, Mak. Mungkin haus dan lapar gitu ya. Entah apa yang ada dalam pikiran si Narti, turunlah dia dari jembatan itu ke pinggir Sungai Ular itu, Mak. Dia tahu anaknya haus gitu ya. Diambilnya lah air dari Sungai Ular itu, dari sungai, ditampungnya pakai tangannya gini, Mak. Anaknya tergeletak di pinggir sungai di rumput-rumput. Ditampungnya air, diambil gini, diteteskannya lah ke mulut anaknya. Asal diambilnya dari sungai, diteteskan ke mulut anaknya, asal sampai mulut anaknya, habislah air di tangannya ini. Nangis terus anaknya itu. Terus entah karena kecapean, entah karena kelaparan, barangkali ya kan, Mak. Dua anak beranak itu tertidur di pinggir sungai itu, Mak. Tertidur anak beranak itu di situ. Sampai tengah malam akhirnya si Narti terbangun. Terbangun karena anaknya menangis keras. Ya mungkin karena lapar. Kemudian dia jalan kaki pulang. Tahu dia jalan pulang, Mak. Sampailah dia ke rumahnya. Sampai ke rumahnya. Begitu dia sampai ke rumahnya, besok paginya semua orang geger dan semua orang di kampung itu menyimpulkan kalau si Narti itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Waktu terus berjalan. Narti kan udah dipecat, Mak, dari TK tempat dia ngajar. Nggak punya rumah lagi kan, Mak? Nggak punya rumah. Rumahnya kan rumah kebon dulu, dipinjemin kebon, tinggal di situ. Jadi sekarang nggak punya rumah lagi. Akhirnya warga kampung berembuk. Narti dibikinkan gubuk kecil di tanah abangnya, di pinggir kebon, tapi tanah itu milik abangnya. Gotong royonglah orang kampung bikinkan rumah untuk Narti. Kemudian anaknya diuruslah sama abangnya, sama kakak iparnya. Syukurnya kakak iparnya mau pula ngurusin dua anaknya. Sialnya kan, Mak, sialnya ini, Mak. Inilah masyarakat kita ini ya. Udah tahulah Narti kayak gitu kondisinya kan, Mak. Tinggal di gubuk itu sendirian. Nanti makan ada orang yang mau ngantarin nasi. Kalau pas ada yang mau, kalau enggak ya dia entah makan apalah, nggak ngerti lah kan, Mak. Dalam situasi yang kayak gitu, ada aja orang biadab, orang jahat, orang kurang ajar, Mak. Ada yang menghamili Narti. Dia hamil, kemudian anaknya lahir, meninggal. Kalau ditanya pelan-pelan kan, Mak, Narti tahu siapa yang melakukan itu. Dia tahu. Pelakunya siapa dia tahu dan orang itu masih hidup, masih ada di kampung itu. Tapi kalau dia cerita, nggak ada yang percaya sama dia. Mana ada orang yang percaya sama orang gila gitu kan. Siapa yang mau dengerin omongannya orang gila gitu kan, Mak. Nah, yang menariknya meskipun Narti hilang ingatan, meskipun dia sudah depresi berat, menjadi orang dengan gangguan jiwa, dia ingat tanggal gajian kebon, Mak. Ingat dia kebon gajian. Karena kalau kebon gajian kan dia gajian sebagai guru TK, iya kan, Mak? Jadi kalau tanggal gajian kebon, dia pergi ke kantor besar perkebunan. Datang dia ke kebon, dicariinya. Orang yang ngurus gajian itu, manajer kebon didatenginnya. Dia bilang, gajiku mana? Katanya. Hari ini gajian kan? Dia bilang, gajiku bayar. Katanya, Mak. Itu pula. Jadi kalau ngelihat kondisi ini, sepertinya ingatannya masih ada. Ya kan? Sayangnya ketika itu, zaman itu, nggak ada lembaga pengada layanan untuk mendampingi Narti untuk menyembuhkan psikologisnya. Sayangnya itu. Sehingga Narti nggak dapat penanganan dan terlambat penanganannya hingga berlarut-larut depresi parah dan hilang ingatan. Menjadi orang dengan gangguan jiwa. Oke, Mak, kasih komentar ya, Mak. Mudah-mudahan kita semua, tetangga kita, keluarga kita nggak ada yang ditinggalkan suaminya. Hilang nggak tentu rimbanya, hilang lainnya bagai ditelan bumi. Mudah-mudahan rumah tangga kita baik-baik saja. Jangan lupa komentarnya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.